Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya. Kembali lagi bersama saya Moritz. Kembali lagi bersama Market di kajian harian kita. Hari ini tanggal 22 April tahun 2026. Dan seperti biasa kami hadir untuk trader semuanya. Rekan trader, pasar terus bergerak. Konflik di Timur Tengah suam-suam kuku, walaupun Donald Trump sudah menyatakan bahwa perpanjangan gencatan senjata, tapi di sisi lain Iran pun juga tidak mau perpanjangan. Ya, intinya pertempuran masih terus berjalan dan akan terus berjalan. Pagi hari ini saya sudah baca informasi juga bahwa Iran menyerang daerah Oman lagi rekan trader. Nah ini dia rekan trader. Nah ini pasti akan berpengaruh terhadap pasar. Oleh karena itu rekan trader, apakah ini hanya sementara? Karena ini juga sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Geopolitik sekarang ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Walaupun kemarin rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana rapat dengar pendapat Kevin Warsh, Fit and Proper Test dengan Senat. Dia menyatakan pandangan dia terhadap ekonomi Amerika ke depan, kebijakan yang diambil kalau dia menjadi ketua The Fed. Kita akan bahas bersama-sama, tapi mari seperti biasa kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Untuk perdagangan hari kemarin, rekan trader bisa lihat bahwa untuk indeks dolar Amerika seperti biasa, indeks dolar Amerika kemarin sangat luar biasa. Terbang tinggi menuju 98 rekan trader, walaupun hari ini dia kembali lagi ke 97. Saat ini masih berada di 98.023. Apakah ini hanya sementara atau dia akan mencoba kembali lagi naik ke 98? Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat Euro USD kemarin ya dia agak sedikit tergeletak rekan trader. Tidak TKO tapi tergeletak dikit. Ya. Turun hingga level 1.17177. Begitupun juga untuk pound sterling, ya. Pound sterling juga melemah. Rekan trader lihat bagaimana pelemahan hingga level 1.34734. Sedangkan untuk gold jangan ditanya lagi. Gold sepertinya hari kemarin adalah hari yang sangat luar binasa. Kembali turun hingga level terendah di posisi 4.670. Waduh, 4.600. Tapi tenang, hari ini dia mencoba kembali lagi naik ke level 4.800. Sekarang masih terus bertahta di 4.765. Pelemahan yang terjadi pada gold ini sama seperti yang terjadi pada tanggal 13 April yang lalu. Apakah ini merupakan awal untuk kembali lagi naik? Nah ini dia rekan trader. Ini dia rekan trader. Ini dia yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya ini sabar. Ngomong-ngomong saya kecilin ini dulu. Kita lihat dulu. Ini dia ya. Nah ini dia. Dia turun. Nah saya kan udah bilang rekan trader. Dia ini sama pergerakannya seperti yang terjadi ya pada sebelum-sebelumnya. Naik dulu, turun, habis itu naik lagi rekan trader. Sekarang dia naik hari Senin kemarin, dia naik ya. Dia naik. Rekan trader lihat sama seperti 2 minggu yang lalu, gap terjadi hari Senin, dia naik ya. Setelah itu rekan trader lihat bagaimana setelah dia naik, dia jatuh bebas rekan trader. Dan ini setelah itu dia akan mencoba naik lagi. Nah, ini akan menjadi tanda tanya besar, apakah gold ini sama seperti yang telah terjadi, jatuh dulu baru setelah itu naik lagi. Nah ini dia, kita akan bahas. Dan untuk USD Yen Jepang, ya USD Yen Jepang biasalah rekan trader, naik turun masih sangat biasa ya. Dan kita lihat pola pergerakannya pada prinsipnya dia ini sideways sebenarnya ya, sangat sideways ya, dia naik turun ya rekan trader. Nah oke. Rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada perdagangan hari kemarin. Dan seperti biasa kita akan langsung masuk di tema harian kita. Tema harian yang akan saya angkat hari ini adalah emas. Akankah bullish akan bertahan lama?
Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Akankah bullish ini bertahan lama rekan trader? Ini harap diperhatikan buat rekan trader karena di satu sisi bullish yang terjadi hari ini tidak bisa kita kesampingkan setelah Donald Trump menyatakan gencatan senjata akan terus dilanjutkan. Sehingga pasar merespon dan membuat bagaimana gold bisa naik lagi. Akan tetapi rekan trader, di satu sisi pun juga, ini kalau kita lihat rekan trader, di satu sisi pun juga, Iran pun juga masih bersekuku dengan keinginan mereka rekan trader di sini ya. Dari informasi yang saya peroleh ya, dari Tasnim News Agency ya, yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, menyatakan bahwa, baru saya lihat dulu, menyatakan bahwa Iran pada prinsipnya masih terus memang Iran tidak meminta perpanjangan gencatan senjata. Jadi intinya Iran tidak meminta perpanjangan gencatan senjata, tapi Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata ini akan dilanjutkan. Nah ini bias-bias seperti kayak gini yang bikin pasar itu maju kena mundur kena rekan trader semuanya. Benar-benar maju kena mundur kena. Pasar memang akan melihat apa yang dikatakan oleh Donald Trump, tapi pasar juga akan melihat apa yang terjadi di lapangan. Donald Trump menyatakan bahwa perpanjangan ini akan dilakukan, membuat dolar menurun dan emasnya akan naik. Tapi pasar juga akan melihat rekan trader. Pasar akan melihat kenyataan di lapangan itu seperti kayak gimana. Apalagi tadi ya, dari informasi yang ada, Iran itu sudah menyerang daerah Oman rekan trader. Nah ini dia, Iran sudah menyerang daerah Oman. Nah setelah ini artinya kalau ini terjadi ya pasar akan bingung rekan trader. Dan kalau saya lihat ya, apa yang terjadi ini menjadi pertanyaan yang sangat besar seperti judul dari perbincangan kita, tema harian kita kali ini. Emas apakah bullish yang sedang terjadi sekarang ini akan bertahan lama? Nah ini juga kalau kita lihat dari pola pergerakan yang terjadi pada pasar ya, rekan trader lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar ini. Dia benar-benar melihat hal tersebut rekan trader. Lihat ya, kalau saya lihat rekan trader, ini sama seperti ini hari Senin, hari Selasa ya. Nah ini dia rekan trader, lihat ini posisinya itu sama seperti yang terjadi. Waduh ini saya turun dulu. Nah ini rekan trader, ini sama seperti yang terjadi di beberapa minggu yang lalu. Emas itu hari Senin dia naik sampai level ke 4.853. Setelah itu dia jatuh rekan trader. Jatuh, koreksi sedikit, dan setelah dia koreksi sedikit dia jatuh rekan trader ya, sampai di level terendah di posisi 4.600 saat ini. Seperti saat ini rekan trader lihat, setelah itu dia naik, kembali lagi naik sampai level 4.889. Nah ini prinsipnya sama rekan trader. Ini kalau rekan trader lihat ya, keadaan yang terjadi pada tanggal 13 dan keadaan yang terjadi pada tanggal 21 memiliki kesamaan ya, memiliki kesamaan. Rekan trader lihat dia naik, setelah itu dia jatuh ya. Ini juga dia naik, setelah itu dia jatuh. Setelah dia jatuh rekan trader lihat dia berusaha naik lagi. Nah dari sini muncul pertanyaan yang paling besar, apakah kejatuhan yang terjadi memberikan suatu serangan balik mendadak, dan hari ini pola attacking footballnya itu sudah naik ke posisi yang lebih tinggi. Udah sampai di 4.764 rekan trader. Nah dari sini kita lihat, kalau kita berkaca dari pola pergerakan ya, ibaratnya saya bilang kita ini seperti detektif atau reserse trading ya. Kalau kita sebagai seorang resmob ya, reserse, artinya kita akan melihat pola-pola pergerakan yang terjadi pada para penjahat tersebut. Nah kita ibaratnya candle ini penjahat lah, ini pengedar, ini penjahat. Ini kita ibarat candle ini seperti seorang pengedar ya. Nah seorang pengedar itu kita akan pantau. Nah kita akan pantau pola pergerakannya. Dari sini kita udah bisa lihat ya, kita kan punya kemampuan reserse ya. Ya kalau kita bilang, kalau saya bilang sebagai seorang detektif, keren kali ya. Detektif American sekali itu ya.
Kita punya kemampuan sebagai seorang reserse. Nah, reserse itu akan melihat pola, sampai pusing saya. Reserse itu akan melihat pola pergerakan yang dilakukan oleh para penjahat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pola pergerakan yang dilakukan oleh para penjahat, dalam hal ini Candle, itu sudah sangat jelas. Setelah dia turun dulu, baru itu dia naik, rekan trader. Dan ini sama aja, rekan trader. Sudah 2 kali hal yang sama ini terjadi. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang akan terjadi ke depan. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa kalau ini memang benar-benar terjadi lagi pengulangan seperti 2 kali sebelumnya, artinya awal kejatuhan 4.600 kemarin itu adalah awal yang paling rendah seperti yang terjadi pada tanggal 13 dan tanggal sebelumnya. Dan setelah itu dia akan kembali lagi naik, rekan trader. Ya, kita kan sebagai seorang reserse, rekan trader, reserse trading kita. Dari sini kita bisa melihat polanya. Polanya sudah terbentuk. Dan bagaimana kita mencoba untuk menyesuaikan itu dengan fundamental serta apa yang terjadi pada geopolitik. Secara fundamental, ini bukan teori konspirasi, rekan trader, tapi ini kenyataan. Secara fundamental, saya mencoba menggarisbawahkan dan saya coba menyambungkan dengan apa yang terjadi pada dengar pendapat Fried dan Properties yang terjadi pada Kevin Warsh kemarin. Kevin Warsh kemarin menyatakan bahwa sudah sangat jelas pertanyaan yang paling krusial dan yang paling luar biasa akan ditanya oleh para senat adalah apakah dia akan diatur oleh Donald Trump. Secara garis besar dia menyatakan bahwa The Fed di bawah pemerintahan dia mempunyai kepentingan sendiri, tidak terpengaruhi oleh kepentingan Donald Trump atau pemerintah. Tapi The Fed akan bekerja sama. Nah, kata akan bekerja sama. Nah, ini kata akan bekerja sama ini kan dia sedikit beda dengan apa yang dilakukan oleh Jerome Powell. Jerome Powell memiliki kecenderungan tidak bekerja sama. Tapi kata-kata yang dilakukan oleh Kevin Warsh ini adalah akan bekerja sama. Karena pada prinsipnya kata dia bahwa setiap pemerintahan itu ingin supaya bunga yang rendah, ya, inflasi rendah dan lain-lain. Nah, ini dia rekan trader. Di sini artinya kita bisa lihat bahwa memang Kevin Warsh ini memang ada sedikit ya dari pola kepemimpinan dia, memang dia agak sedikit hawkish, tapi cerita kasarnya dia ini agak sedikit win-win solution lah dengan pemerintah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apabila memang ini kemauan dia atau ini pekerjaan besarnya dia, dari sini ada terjadi sinkronisasi dengan apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump yang lebih mengutamakan suku bunga yang rendah. Nah, kalau seumpamanya ini terjadi, artinya ya suku bunga akan rendah. Memang dia tidak akan langsung memangkas tingkat suku bunga, tapi dengan statement dia bahwa menyatakan bahwa dia akan menjadi partner, tidak dipengaruhi, independen, ya, tapi akan menjadi partner yang luar biasa dengan pemerintah. Dari situ artinya rekan trader, ya kemungkinan emas akan menguat rekan trader. Nah, ini dia rekan trader. Dari sisi ini kita udah seperti bukan teori konspirasi rekan trader, tapi kenyataannya seperti kayak gitu. Dari sikap yang dilakukan, pernyataan yang dilakukan oleh si Kevin Warsh ini, ya pasar akan memandang bahwa nih orang ini ya memang dia akan sedikit ya. Dia akan sedikit win-win solution dengan pemerintahan Trump sekarang. Artinya kalau kepemerintahan Trump suku bunga yang rendah, artinya ya dia juga akan mencoba mensinkronisasi hal tersebut. Nah, beda kan sama Jerome Powell. Kalau Jerome Powell ya kamu, aku. Win-win solutionnya tidak ada di situ. Tapi kalau dia ini lebih win-win solution. Ya seperti kata presiden kita. Satu lawan, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Nah, itu dia rekan trader, itu dia. Nah, oleh karena itu rekan trader, yang menjadi inti bahasan kita hari ini
apakah emas akan bullish sementara atau bertahan lama? Nah, ini kita akan lihat bersama-sama. Tapi intinya kalau kita mengkaitkan dengan ya ilmu reserse ya untuk menangkap musuh, kita melihat memantau keadaan yang terjadi dan kita melihat dari teori fundamental yang terjadi, apa yang terjadi di pasar, ya kemungkinan ya akan bullish dan kemungkinan arah bullish secara peperangan itu akan terus naik walaupun secara pertempuran akan sedikit terkoreksi. Tapi secara peperangan emas itu akan naik. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader mau memenangkan peperangan atau memenangkan pertempuran. Nah ini dia. Secara peperangan gold akan naik. Tapi secara pertempuran gold ya bisa saja agak naik, bisa aja sedikit turun, itu wajar. Wajar dalam setiap peperangan. Ada peperangan yang bisa dimenangkan, ada yang sedikit turun dulu baru naik lagi. Nah oleh karena itu apakah bullish ini akan bertahan lama? Menurut tanggapan saya semua akan terjadi dari konstelasi geopolitik sekarang ini. Secara fundamental arahnya akan naik, tapi yang membuat tertekan emas adalah konstelasi geopolitik saat ini. Apabila kita hilangkan itu geopolitik, kita hanya bertumpu pada fundamental, emas terbang tinggi. Dan ya mungkin sampai 5.600 atau 6.000 seperti awal perkiraan kita di awal tahun rekan trader. Tapi karena peperangan yang membuat sesuatu itu agak sedikit terkoreksi. Tapi secara pertempuran, secara peperangan, emas punya peluang untuk kembali lagi ke level yang tertinggi. Sekarang dia masih bertempur di level 4.700-an, akan mencoba kembali ke 4.800-an, dan kalau seumpamanya mereka berdua berjabat tangan berpelukan, emas akan terbang tinggi lagi. Oke rekan trader, thank you. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal, dan analisa teknikal ini akan kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita lihat pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Sepertinya indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit tertahan, sangat wajar rekan trader. Setelah kemarin naik ya, pasar juga bereaksi dengan statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump bahwa perpanjangan dari ini ya rekan trader ya, gencatan senjata. Oleh karena itu analisa saya bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat besar, bisa turun hingga level terendah di posisi 97.844, tapi harap diperhatikan juga bahwa kemampuan untuk naik masih tetap ada, dan analisa saya dia bisa naik hingga level 98.147. Cerita kasarnya dia masih tetap bisa bertahan di level 98, tapi untuk turun ke level 97.844 masih juga sangat besar. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat bersama-sama bahwa pola pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini sepertinya memberikan tanda-tanda bahwa dia ini agak sedikit mengalami penguatan ya. Oleh karena itu analisa saya bahwa 1.17757 adalah level yang kemungkinan besar akan dicapai, walaupun secara garis besar juga pelemahan masih bisa saja terjadi rekan trader, dan pelemahan itu bisa sampai level terendah di seputaran 1.17381. Untuk pound sterling, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini. Secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, pound sterling pun juga masih tetap sama, dia akan naik rekan trader. Analisa saya menyatakan bahwa pound sterling punya peluang yang sangat besar untuk naik. Malahan tidak tertutup kemungkinan menurut saya kenaikan dia ini bisa sampai level paling tertinggi maksimal itu di seputaran 1.33566, tapi tetap kita juga tidak berprasangka buruk bahwa pelemahan juga masih bisa saja terjadi rekan trader hingga level terendah di posisi 1.34969. 69 dong, udah kayak gaya apa aja ya. Saya nggak mau bilang gaya apa, tapi 69 rekan trader tahu lah itu gaya apa, gaya jatuh bebas. Nah selanjutnya bagaimanakah untuk gold? Untuk gold rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat gold, seperti yang saya bilang bahwa kemungkinan naik hari ini sangat luar biasa. Malah saya memprediksikan 4.798 akan bisa dicoba, dan kita akan lihat apakah dia bisa sampai ke 4.800 ya, kita akan lihat. Tapi 4.798 masih punya peluang yang sangat luar biasa terjadi, dan asumsi saya bahwa tetap juga peluang untuk melemah
masih sangat besar ya. 4.738 masih tetap bisa terjadi rekan trader ya. Poin 42 masih bisa terjadi dan level tertingginya itu di seputaran 4.796.63. Dan untuk USD ya, USD maksudnya kamu SD sekolah dasar, USD yang Jepang. Kita lihat bahwa USD yang Jepang hari ini secara garis besar peluang melemah juga sangat besar kan trader ya, koreksinya masih tetap ada. Ya saya bisa menyimpulkan bahwa peluang pelemahan itu bisa sampai level terendah di seputaran 158.943, tapi sekali lagi bahwa tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa punya peluang naik walaupun menurut saya kecil sih. Hingga level tertingginya itu di seputaran 159.506. Nah ini dia pergerakan dari USD yang Jepang. Oke rekan trader, ini adalah secara teknikal, sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan oleh rekan trader bahwa kalender ekonomi hari ini kalau rekan trader lihat bahwa yang besar udah tidak ada lagi ya. Tadi aja barusan pada pukul 1 barusan data inflasi dari Inggris. Tapi untuk yang kecil-kecil juga ya palingan pidato dari para pejabat Europe Center Bank lah ya. Akan ada pada pukul 19.15, 19.45 dan 22.10 ya. Itu akan ada pidato-pidato yang akan dikeluarkan. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah kajian kita hari ini. Dan tetap rekan trader, saya mau bilang juga bahwa mari bergabung bersama Amarket. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah kajian harian kita. Semoga bermanfaat untuk rekan trader. Tetap semangat terus. Demi kesuksesan kita harus belajar, dan terus belajar. Hidup belajar. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Sampai ketemu kita di kajian berikutnya. Salam Profit Indonesia.